Bercerita tentang sebuah keluarga seribu bernama Mei, kakak bernama Ping, dan sang adik yang cacat bernama Pasang. Ibu mendapatkan promosi jabatan, tapi dia harus bekerja lembur di hari itu. Sementara itu di rumah Part bersama temannya Fem Satin pulang, Fem berencana mengintipnya Fem yang tahulah semut pintu kamarnya, dan melukai kaki Fem. Fem yang marah mengancam Empat akan menyebarkan video di HP miliknya. Hal tersebut langsung diadukan ke ibunya tapi malam itu ibunya harus bekerja lembur. Selesai bekerja ibunya pun pulang, tapi di tengah jalan dia mengalami kecelakaan. Pintu rumah diketuk sangat keras. Mei yang kaget membuka pintu dan ada sosok seorang pria. Dia bilang dia adalah kakeknya. Sang kakek langsung mengajak mereka berdua ke rumah sakit. Sang ibu mengalami koma akibat kecelakaan, dan di sana mereka melihat sang nenek tapi saat sang nenek melihat Part, dia tampak marah dan menyebutnya kriet. Kakek langsung memintanya segera meminum obatnya. Sang nenek langsung menawari mereka untuk tinggal bersamanya. Sesampai di rumah Part masih penasaran, karena selama ini ibunya tidak pernah menceritakan tentang kakek dan neneknya, dan di malam itu mulai terdengar seseorang bersenandung. Keesokan harinya, sang nenek sudah menyiapkan sarapan khusus untuk Part. Sang nenek menyiapkan susu. Tapi Dedek tidak ikut sarapan. Di pagi itu kakek cerita bahwa Denai kadang suka pikun, dan berkelakuan aneh karena demensia jadi meminta mereka berdua untuk memakluminya. Mereka pergi ke rumah mereka, dan mengambil barang-barang begitu sampai di rumah Part, melihat sebuah lubang di dinding. Karena penasaran, dia pun mencoba melihat dari lubang di sana. Kode sebuah ruangan yang lusuh pintu di bawah tangga tiba-tiba terbuka, dan dia dikagetkan dengan datangnya Bim. Saat makan Kim sempat menanyakan tentang lubang di dinding. Tapi sang kakek tidak melihat lubang apapun, ternyata nenek juga tidak melihatnya jadi hanya Pim, dan tepat saja yang melihat lubang misterius tersebut. Sang kakek pun kesal dan pergi. Ping masih penasaran kenapa kakek dan neneknya tidak melihat lubang tersebut, dan keesokan paginya lubang tersebut hilang saat sarapan. Lagi-lagi sang nenek maksa Pat menghabiskan susunya. Saya di sekolah memaksa patahkan pergi ke rumahnya, tapi Empat menolak kanan dia di rumah kakeknya. Fem tetap memaksa dan mengancam, akan menyebarkan sebuah video dan benar saja siang harinya, rumah kakeknya Pat, tiba-tiba Pat mendengar suara aneh dari lubang dinding. Ia mencoba melihat dan dikagetkan dengan sosok seorang anak kecil, memuntahkan darah. Febian penasaran mencoba melihat dari tembok, dan tiba-tiba wajahnya dipukul benda keras. Sampai mengeluarkan darah. V menuduh Part yang melakukannya, dan mengancamnya. Pin pun datang dan mulai, mereka lalu Kem pun pergi dan HP-nya tertinggal. Disitulah akhirnya Pak jujur bahwa V memiliki video saat tim mandi di kamar mandi sekolah. Neneknya pun datang dan melihat darah berceceran di lantai, dia pun berteriak dan menyebut Part sebagai Grit lalu memarahinya. Tim mencoba menenangkannya dan si nenek seperti sadar kembali. Malam harinya mereka berdua terbangun karena suara teriakan yang sangat keras. Ia mencoba menekan kakek dan surat tersebut semakin keras. Ternyata sang nenek yang berteriak. Sang kakek langsung meminta nenek untuk meminum obatnya. Keesokan paginya, seolah tidak terjadi apa-apa, sang nenek tampak ceria dan lagi-lagi Pati paksa meminum susunya. Sementara itu sang kakek mencari informasi tersangka yang menabraknya. Dan disinilah diketahui sang kakek merupakan polisi yang sudah pensiun dan kakek mendapatkan info mobil yang menabrak putrinya. Mereka pengusaha restit terbesar di Thailand. Tapi saat itu dikemudikan anak Yach Ayub dan teman-temannya. Nah temannya ini sudah membuat pengakuan buah dia yang menyetir kakak, yakin bahwa Cayut telah pelakunya dan membayar temannya untuk menjadi tersangka. Di sisi lain di rumah Pi menemukan fosil Femi yang tertinggal. Tiba-tiba suara aneh terdengar lagi dari dalam lubang, berusaha melihatnya dan ada anak perempuan yang perangkat mengeluarkan darah. Dia berusaha menolongnya tapi Part biak ikan Timbo yang dia lihat adalah hantu. Tim mencoba mengintip kembali, dan anak kecil itu menggendong bayi sambil memuntahkan darah. Malam harinya Pat mendengar suara aneh mencoba mengintip dari balik selimut, dan dia dikagetkan nenek kecil tersebut berada di sebelah. Pat terus berteriak. Tapi di sana tidak ada siapapun. Ternyata anak kecil tersebut ada di luar kamar mereka. Keesokan paginya, buat bangun dengan darah bercucuran dari hidungnya timbul, coba beritahu neneknya dan nenek datang membawakan Part segelas susu.
Dedek melihat sketsa yang digambar Part, dan dia kaget saat melihat gambar gadis kecil yang Part sendiri bilang dia tidak menggambarnya. Sang nenek marah tapi tiba-tiba pikunnya kambuh lagi, dan dia pun akhirnya pergi tak mencoba melihat sketsanya kembali, dan gambar tersebut tiba-tiba hilang. Tiba-tiba juga susunya terjatuh himpun kembali ke rumah dan menempati yang semakin memburuk. Malam harinya suara aneh terdengar kembali mencoba mengintip dari lubang dan melihat laki-laki mabuk tidur di sofa sementara langkah kecil tersebut merangkak. Sambil muntah darah mulai menyimpulkan mungkin saja yang dilihat mereka berdua dari balik lubang adalah masa lalu, di rumah ini karena semuanya sangat mirip dengan rumah ini. Tiba-tiba sang kakek datang tim mencoba menanyakan tentang seorang gadis yang tewas dari dalam lubang. Kakeknya langsung marah dan menutup tembok dengan lemari. Saat mereka semua sudah tidur, sang kakek mengambil pistol miliknya dan keluar lagi, jadi dia pun menunggu Cayut. Di tengah jalan, lalu menghentikannya kakek yang sangat marah langsung membakar Cayut, sementara itu tiba-tiba lemari yang tadi terjatuh ke lubang tersebut terlihat kembali. Lagi-lagi suara aneh tersebut terdengar lagi, kali ini tidak juga bilang diam mendengarkannya. Ternyata selama 15 tahun hampir setiap malam ia mendengar suara tersebut. Tapi karena sang kakek tidak mendengar apa-apa, dan tidak bisa melihat lubang itu dia merasa nenek sudah gila dan memintanya meminum obat pelupa kimia. Makin penasaran mencoba melihat lubang itu kembali tanpa flashback masa lalu, Dipunya yang hamil menggendong tim dan mencari seorang anak perempuan bernama Pinya. Imun jawaban ajakan kedelai siang Pak itu pengennya tapi sang nenek malah marah. Pat menghindari lubang kembali dan melihat kakeknya yang menggendong gadis kecil penuh darah yang sudah tewas. Kakek yang marah meminta ibu dan nenek pergi ke atas, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan pria yang lembut tadi tewas. Di sisi lain ibu pun sudah siuman dia mencoba mencari kedua anaknya dan dokter mencoba menenangkannya, dan menjelaskan bahwa mereka ikut kakek neneknya. Ibu yang panik langsung mencoba untuk kabur dari rumah sakit sementara itu teknik akhirnya menceritakan apa yang terjadi 15 tahun yang lalu. Kakek nenek dan ibu saat itu keluar ayah mereka bernama Grit, yang seorang seniman sedang melukis pinnya. Kakak mereka yang dari lahir sudah cacat berada di rumah mencoba bermain petak umpet dengan Grit ayahnya. Dan saat mereka pulang mereka sudah menemukan pinnya tewas terkunci di lemari bawah tangga. Kata senenek pinjam meminum racun tikus yang ada di sana saja. Mereka di atas dia mendengar suara tembakan dan Krypton tewas. Kakek bilang Grit yang merasa bersalah mencoba bunuh diri, tiba-tiba Part memuntahkan darah kembali. Neneknya meminta Part meminum susunya kembali dari belakang. Ibu pun datang dan menghentikan neneknya. Ibu berusaha membawa anak-anaknya pergi dari sana tapi di luar kakek sudah datang memegang senjatanya. Part kembali memuntahkan darah tim yang curiga dengan susu yang neneknya kasih menjelaskan ke ibunya. Dia pun akhirnya sadar akan sesuatu bahwa kematian Pingnya bukan karena meminum racun tapi karena susu yang sama yang diberikan kepada Pi. Mencoba menghentikannya dengan meminumnya, tapi arwah Pinnya menghentikannya dan membuang susu tersebut. Ternyata benar neneknya lah yang meracuni mereka berdua karena Pinnya dan Part terlahir. Cacat dia cuma sayang kejadiannya terakhir sempurna yaitu Bim dan yang lebih mengejutkan lagi, 15 tahun yang lalu dedeknya lah yang menguji penyakit bawah tangga karena memang sih menghormati ibunya. Dia pun tidak akan mempermasalahkan masalah ini tapi dia hanya meminta kakek neneknya tidak mengganggu keluarganya lagi. Keesokan harinya mereka kembali ke rumah mereka sendiri didukung cerita bahwa ayah mereka sangat sayang. Kemerdekaan dan Pinnya sering sekali bersenandung. Saat tim tidur dia masih penasaran bahwa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Bisa saja bukan semua fakta yang dia lihat. Nah disinilah ibu cerita bahwa alasan dia pergi dari rumah tersebut karena tiap malam mendengar suara dari lubang tersebut. Sementara itu kakek menerima telepon dari temannya yang ngasih tahu bahwa ada bukti dari rekaman CCTV mobil, bahwa benar temannya Cair telah yang mengemudikan di malam itu jadi kakek salah membunuh Cahyo, dan para polisi sedang mencarinya. Sang nenek terus-terusan berteriak mendengar suara dari lemari di bawah tangga. Saat buka dia melihat sosok Pinnya Kak langsung datang, dan biar si nenek meminum racun, tiba-tiba dia melihat sosok nenek berubah menjadi cair dan menembaknya. Sampai dia sadar bahwa yang ditembak adalah istrinya sendiri dan kakek pun akhirnya bunuh diri.
Kalian akhirnya terungkap bahwa di malam itu sang kakek yang marah menginginkan nembak Gret, tapi bisa tersebut direbut. Medan Welah yang membunuh suaminya sendiri Bigfoot tidur, dan di sebelahnya ada sosok Pinjal yang sedang berbuat zina, dan film pun berakhir.